Salam jumpa di YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat waktu, kesempatan Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami untuk menikmati berkat-berkat-Nya Tuhan. Dan kesempatan ini kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi biar Roh-Mu menguasai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan melihat Amos pasal 7 dari firman Allah, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 3 penglihatan diperlihatkan Tuhan kepada Nabi Amos. Penglihatan itu antara lain, penglihatan pertama belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan kepada Tuhan Allah, kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan, bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan yang kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tanduskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Jerobeam dengan pedang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Amos. Penglihatan itu untuk menyatakan amarah Tuhan kepada umatnya. Tetapi setiap penglihatan yang punya maksud tertentu untuk menyatakan amarahnya Tuhan kepada orang Israel. Di situ Amos meminta belas kasihannya Tuhan untuk Tuhan mengurungkan semua hukuman yang akan dijatuhkan oleh oleh Tuhan kepada orang Israel. Saudara-saudara, saya teringat dengan satu ayat yang berkata di dalam Tesalonika, haleluya, di dalam kitab Tesalonika yang berkata begini, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan, haleluya, sebagai oknum yang bisa menahan amarahnya Tuhan untuk satu bangsa, itu harus berfungsi.
saudara dan saya adalah penahan dari amarah Tuhan atas satu bangsa, sehingga satu bangsa tidak dimusnahkan Tuhan karena dosanya. Kita harus punya beban di dalam hidup ini sebagai pelayan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, untuk satu bangsa yang akan ditumpas oleh Tuhan karena dosa mereka. Saya teringat dengan kota Niniwe, kota yang begitu besar, kota yang begitu mewah, kota yang begitu modern pada masa itu, kota yang penuh dengan kunjungan wisata, mungkin seperti itu, dan kota primadona pada saat itu. Allah mau jungkir balikan, Allah mau hukum semua rakyatnya di sana. Allah mengutus Yunus, tapi Yunus, haleluya, dia mengelak, maka Tuhan memaksa Yunus, dan ketika itu terjadi sesuatu, maka Yunus sampai di sana untuk memperingatkan kota Niniwe. Dan benar saja, ketika si penahan itu, yaitu Yunus, dapat menahan amarah Tuhan, maka tidak terjadi sesuatu kepada Niniwe. Allah menyesal di dalam ayat yang sudah kita baca, ketika Amos berkata sebagai penahan, maka Tuhan menyesal mendatangkan sebuah malapetaka, sebuah hukuman. Bukankah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ada di Indonesia, saudara ada di bangsa yang besar ini. Kita tahu zaman sekarang semakin banyak kejahatan, semakin banyak perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan, dan itu membuat hati Tuhan geram, dan Tuhan ingin memusnahkan. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita tahan amarah Tuhan sampai kemurahan Tuhan terjadi. Saudara-saudaraku, fungsi saudara adalah sebagai penahan. Mungkin engkau di gereja bukan seorang pengkhotbah, mungkin engkau di gereja bukan seorang yang hebat, tapi saya mau katakan, tidak sebagai penahan, memiliki kapasitas di dalam kehidupan ini diberikan Tuhan untuk menahan amarah Tuhan sehingga tidak terjadi sesuatu. Haleluya. Dan satu bangsa bisa terselamatkan. Betapa mulianya kalau saudara sebagai pendoa bisa menahan amarah Tuhan terhadap satu kota sehingga kota itu tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Dan betapa kacaunya kalau kita tidak berfungsi seperti itu. Bayangkan saudaraku, kalau si Yunus tidak melakukan hal itu, tugasnya kota Niniwe kita nggak akan tahu sampai hari ini. Tapi Alkitab mencatat di dalam sejarah kehidupan manusia bahwa kota Niniwe, kota yang besar, kota yang diberkati, mereka terhindar dari celaka, mereka terhindar dari hukuman Tuhan. Saya mau katakan, di sekitarmu, nggak usah kita berbicara besar dulu, tapi di sekitarmu mungkin ada orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Dia sakit oleh karena dosanya, dia AIDS karena dosanya berbuat zina, dia kena narkoba, dan dia sedang divonis mengalami satu penyakit yang sangat dahsyat karena dosanya. Engkau sebagai penahan, saudara, bapak ibu sebagai penahan dari murka Allah terhadap pribadi-pribadi, mari berfungsilah, mari nyatakanlah luar biasa seperti Amos ini. Dia berfungsi, dia menahan amarah Tuhan. Ketika api datang, saya tidak dapat bayangkan kejadian itu. Begitu api, saya tidak dapat bayangkan belalang muncul begitu saja karena amarah Tuhan. Tapi pada saat itu si Amos berfungsi untuk menahan amarah Tuhan. Bayangkan kalau sampai haleluya, haleluya, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka orang Israel, haleluya, bisa tidak ada sampai saat ini karena amarah Tuhan. Luar biasa perannya Amos untuk menahan dari amarahnya Tuhan, sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Melayani
lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani, amin. Melayani lebih sungguh. Melayani, yes, amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan firman-Mu? Melayani lebih. Maukah kau jadi roti yang terpecah? Kata Yesus, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilnya? Melayani lebih sungguh. Kami diingatkan oleh pujian ini untuk dimotivasi sebagai gereja Tuhan yang menahan amarah Tuhan karena satu bangsa yang berdosa. Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Fungsi kami sebagai penahan amarah Tuhan, sehingga Engkau tidak memusnahkan satu kota, satu pribadi, satu bangsa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang manis dan luar biasa. Kami mau lakukan ini sebagai gereja Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami mau menjadi roti yang terpecah bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau jadi anggur yang tercurah untuk melayani Tuhan. Melihat banyak jiwa yang sedang antri kepada kebinasaan. Kami memiliki satu beban sebagai penahan gereja yang menahan amarah Tuhan. Tuhan selamatkan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Saatnya kami berdoa buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang puluhan tahun sakit bawaan, yang sudah divonis dokter tidak bisa lagi sembuh, dan sudah ditentukan dokter dia usianya hanya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Kami berdoa Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Saat Engkau membuka channel ini, ada kuasa Tuhan mengalir menyembuhkanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, 260 juta kurang lebih penduduk Indonesia, biarlah datang kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggalkan dosa, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pemerintahan kami mulai dari presiden, gubernur,
bupati, camat, kepala desa, RW, RT, semua dalam kendali-Nya Tuhan. Otoritas Tuhan yang memakai mereka untuk menjalankan roda pemerintahan kami di semua level yang mereka duduki. Anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan kami, di tempat-tempat yang strategis, kami berdoa Tuhan berkati mereka dan jadikan mereka juga menjadi penahan dari amarah-Mu, karena di lingkungan mereka ada mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Allah mau hukum, tapi mereka menjadi penahan karena hidup mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagi-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.